Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Haji Sabil Sahar, yang insya Allah dalam hitungan hari beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Haji Sabil Sahar, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam lindungan bimbingan Allah, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita yang sangat banyak yang hadir, yaitu Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Abdurrahman, Bapak Ustadz Abdurrahman SPDI, Bapak Ustadz Alfi Syahrin SPDI, dan juga Bapak Ketua Mushola Al-Wusta Bapak Ustadz Ahmad Bahrun, kemudian Bapak Ketua RT 06 RW 04 Bapak Mulyani SE, dan juga tokoh masyarakat kita yaitu Bapak Haji Ayat Aris Hidayat MSI, dan juga Ketua RT 07 Bapak Selamat Rianto, dan juga Bapak Ustadz Saiful Mujahid SPDI. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita sama-sama mengiringi doa untuk Bapak Haji Sabil, karena keberangkatan beliau ini perjalanan yang sangat jauh, Pak. Tidak bisa dilihat pakai mata, ya, karena terlalu jauh. Ditempuh dengan pesawat, kalau langsung ini lebih 9 jam. Tapi saya lihat jadwalnya ini lumayan. Bapak Haji Sabil ini dari Jakarta ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi ke Riyadh,
dari Riyadh baru ke Jeddah, belum ditambah waktu transitnya, belum tahu berapa lama ya. Jadi perjalanan yang sangat jauh, udah pasti butuh doa kita. Karena dengan doa ini akan bisa merubah qada Allah yang tadinya ditakdirkan buruk. Dengan doa maka Allah rubah menjadi apa? Yang baik-baik ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya, dengan doa-doa kita Bapak Haji Sabil perjalanan ibadahnya insya Allah lancar. Amin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya pesankan ya, khusus untuk Pak Haji Sabil Pak ya. Pesan pertama, ibadah haji ini wajibnya seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali Pak, wajibnya. Ya, sama seperti Rasulullah. Nabi kita itu pergi haji sekali, tidak berkali-kali. Nabi haji tahun 10 Hijriah. 3 bulan pulang haji, Nabi tutup mata. Terakhir datang, maka disebut haji wada. Oleh karena itu Bapak Haji Sabil, ini haji pertama, anggap ini juga haji terakhir. Karena belum tentu bisa balik lagi. Apalagi yang namanya haji plus Pak ya. Apa sudah tahu dah harganya. Tanah yang di depan gak dijual, masih kurang Pak ya. Ya. Nah, tanah orang soalnya ya. Yang sekali berangkat maksimal, sempurna, sesuai dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal amrata lillah. Sempurnain Pak Haji Sabil, jangan sampai ada yang bolong, ada yang rusak, ada yang goeng, jangan. Maka tadi benar tuh kata istri beliau ya, masukin tuh di kantong HP. Orang sekarang Pak, Masya Allah ya, lagi tawaf aja Pak, pegang apa tuh? HP sambil selfie. Kalau berangkatnya sama saya Pak, saya larang, jangan. Pergi haji mahal, pergi haji diiringi oleh para tetangga, dikirimi doa. Sampai di sono di depan Ka'bah Pak Haji Sabil cuma numpang selfie. Hati-hati, boro-boro menjadi mabrur, itu hajinya jadi mabur, kabur doang naik pesawatnya. Jadi sesuai dengan firman Allah, wa atimmu, sempurnakan Pak Haji Sabil, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Maka sekali berangkat apa tuh? Sempurna. Sekali berangkat sempurna. Jangan sampai ada yang kurang. Nah, ini perintahnya perintah Allah. Ya, karena ini hajinya bisa seumur hidup sekali. Kalau nanti selama perjalanannya ada yang kurang Pak, belum tentu dapat haji mabrur. Karena haji mabrur itu apa tuh? Berat. Ya, haji mabrur itu apa? Berat. Mabrur saat berangkat, mabrur juga ketika pulang. Jadi nanti kalau Pak Haji Sabil pulang haji, lihat pulangnya. Kalau tambah soleh, tambah baik, tambah ibadahnya, tambah sosialnya, tambah ramah dengan orang, mabrur. Tapi kalau pulang ternyata lebih buruk dari sekarang,
maka jauh sama mabrur. Kalau hajinya mabrur, balasannya satu, laisa jazaun illal jannah, surga yang sudah Allah siapkan buat orang-orang yang mendapat haji mabrur. Ya, tuh pesan pertama. Jadi harus betul-betul apa tuh? Sempurna. Pesan yang kedua, nanti ketika berada di tanah suci yang akan dijalani oleh Bapak Haji Sabil, satu, ketemu dengan Baitullah. Ya, di sini kita sholat ngadep Ka'bah, jauh nggak kelihatan Ka'bah. Besok Pak Haji Sabil, Ka'bah di depan mata. Apalagi saya lihat jadwalnya, hotelnya Zam-Zam di depan percis Masjidil Haram. Maka setiap saat jangan sampai ketinggalan masbuk sholatnya. Belum azan sudah nyampe. Ya, belum azan sudah nyampe. Nah ini jangan sampai apa tuh? Jangan sampai disia-siakan. Di depan Masjidil Haram pisan. Ya, cuma 2 langkah Pak, udah Masjidil Haram. Ini nanti males sholatnya di masjid hotel Pak, karena hotel Jam-Jam ada masjidnya juga. Oh ya kan, dari kelihatan Ka'bahnya dari atas ya. Jadi turun ke depan Ka'bah, karena orang Pak, kalau dia bisa mampu masuk ke lingkaran Ka'bah Masjidil Haram Pak, orang itu akan diberikan 120 rahmat. Satu rahmat aja susah Pak. Ya Pak Ustaz rahmat ya, itu satu rahmat Pak. Apalagi sampai berapa tuh? 120. Ya, jadi Pak Haji Sabil besok dapat berapa? 120 rahmat. Satu rahmat aja Pak. Masya Allah, udah luar biasa ya. Yang 120 rahmat ini Pak Haji Sabil, 60 rahmat Allah berikan buat orang yang tawaf. Ya, selama tawaf tuh 7 putaran. Apa yang dibaca ketika tawaf? 2 sunnah Nabi ketika tawaf yang dibaca. Pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala haula wala quwata. Nah, kalau kata orang sini ilokan cuma begitu, nggak bisa tuh. Ya, itu baca sepanjang tawaf. Boleh dengan doa-doa yang lain boleh, tapi doa itu jangan ditinggal. Sunnah Nabi dan sunnah para malaikat. Yang kedua doanya apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Ilok juga nggak bisa. Oh, lanjut tes ya. Mau tes ini Pak Haji Sabil ya. Iya, iya boleh dites. Ya. Kalau kagak dilantunin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa. Besok gitu aja Pak Sabir tuh. Ya subhanallah begitu Pak. Ya, nah ini bacaannya Nabi, bacaannya malaikat. Jangan sampai Pak orang pergi haji kagak ketemu Ka'bah. Nah, nauzubillah tuh. Ada emang Pak orang udah nyampe Mekah kagak ketemu Ka'bah, ada. Banyak. Saya yang ngalami sendiri Pak. Saya punya jamaah tempo hari Pak ya. Nyampe di bandara King Abdul Aziz Jeddah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit, kagak sembuh-sembuh sampai pulang. Ya, tawaf kagak, masuk Masjidil Haram kagak, ke Arafah naik mobil ambulan yang disebut dengan safari wukuf. Nah, waktunya habis pulang. Pak Haji Sabil kan cuma 25 hari. Ya, jangan sampai tuh Pak Haji Sabil ya.
supaya kita ketemu dengan Baitullah. Dari sekarang udah dibiasakan istighfar sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ampuni dosa saya banyak dosa, pertemukan saya ya Allah dengan rumah-Mu. Yang selama ini saya sholat berjamaah di Mushola Wusta menghadap ke kiblat, saya tidak bisa melihat Ka'bah. Ya Allah, berikan saya izin-Mu supaya bisa berjumpa dengan Baitullah. Ya, jadi nggak bisa sembarangan tuh Pak. Jadi nggak semua orang yang datang ke ke Mekah bisa ngelihat. Ya, nggak ngerasain iktikaf, nggak ngerasain bagaimana bentuknya Masjidil Haram tuh Pak. Ya, nauzubillah. Ya. Nanti Pak Haji Sabil, kalau di dunia di Masjidil Haram, Ka'bah itu dibuat untuk tawaf manusia. Kita Pak, tawafnya di mana tuh? Baitullah. Para malaikat di Baitul Ma'mur, di langit Pak, Baitul Ma'mur itu juga sama tawafnya para malaikat. Jadi kalau di Baitul Ma'mur para malaikat tawaf, di langit, di bumi manusia tawaf, bacaannya sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, makanya ini kita doain Pak malam ini, biar Pak Haji Sabil ketemu dengan apa tuh? Ka'bah, Baitullah. Tuh 460 rahmat bagi orang yang apa? Tawaf. 40 rahmat itu akan Allah kasih buat orang yang sholat. Makanya tugas inti Bapak Haji Sabil besok di sana ya, 1, tawaf. Di mana tawafnya Pak? Ka'bah, bukan di mall. Ya, banyak orang sekarang. Dari mana Pak? Dari tawaf. Nentengannya berat ya. Tawafnya di mana tuh? Di mall. Kalau berjam-jam di mall tawaf kakinya nggak kerasa. Tapi kalau diajak ke depan Ka'bah, wah Allah sakit banget ini tawaf, rasanya kaki sakit begitu Pak. Ya, ngasoh dulu ngasoh. Tapi kalau di mall nggak ada ngasohnya. Padahal kalau lihat yang kuning-kuning dah Pak. Ya, ya. Jadi yang paling pertama tugas inti kita tawaf, karena tawaf itu hanya bisa dilakukan di Baitullah, nggak bisa di tempat lain. Yang kedua sholat. Seperti siapa Pak? Ini wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim narak Ismail dan ibunya, dulu nggak ada Pak. Namanya sebut apa? Biwadin zi zar'in. Jadi satu wadi, satu lembah yang tidak ada tetumbuhan, nggak ada. Air juga nggak ada. Di situ ditaruh Hajar dengan anaknya Ismail. Tapi kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, liyuqimus sholah, supaya keturunan saya ketika ketemu dengan Baitullah sholat. Maka orang yang sholat di depan Ka'bah dapat 40 rahmat. Maka besok Haji Sabil ya, hitung-hitung berapa utang sholat saya. Ya, pernah nggak ngutang sholat? Nggak kagak ya. Berarti Sabil soleh berarti. Ya. Jadi kalau kita ngerasa banyak utang sholat, di sono Pak waktunya kita ganti, kita bayar, kita kodok. Karena 1 kali sholat Pak Haji Sabil pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. 1 kali sholat. Kalau Pak Haji Sabil ke Mushola Wusta itu pahalanya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Tapi kalau Pak Haji Sabil sholatnya di Masjidil Haram, apalagi depan Ka'bah percis, 100.000 kali lipat. 1 kali subuh di sono sama dengan sini 100.000 kali lipat subuh di Al-Wusta. Ya, luar biasa. Maka utangnya sekali bayar gede. Nah, makanya nanti sono ganti. Subuhnya ganti, johornya ganti, asarnya ganti, terus begitu.
Karena orang-orang yang sholat di depan Baitullah, maka dia sudah mendapatkan 40 rahmat. 100 tuh udah tuh. 20 lagi. Buat siapa yang 20 ini? Buat orang-orang yang ngeliatin Ka'bah. Iya, besok Haji Sabil sambil nungguin waktu azan, waktu sholat udah, zikir udah, minum zam-zam udah, tuh Ka'bah liatin. Ngeliatinnya aja dapat 20 rahmat. Kalau di sini kan sering ngeliatin Ustadz Rahmat, ya. Nah, sana liatin Ka'bah, ya. Ini bangsa Ustadz Rahmat disebut-sebut mulu terus, ya kan? Nih kata Ustadz Nung katanya ada 120 rahmat ya. Ya. Alhamdulillah tuh, untuk namanya rahmat Pak ya. Jadi nggak ada ruginya, dan ini sudah dijamin oleh Allah Pak. Wa ij'alnal baita masabah linnas. Kami jadikan Baitullah, kata Allah, tempatnya pahala. Jadi kalau kita pengen meraup pahala sebanyak-banyaknya, datang kemana tuh? Baitullah. Itu 100.000 kali lipat. Makanya bapak-bapak yang belum nih ya, buru-buru. Apalagi apa? Punya rumah udah, punya kerjaan udah, punya kendaraan udah, belum haji, iya. Kata Nabi tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Iya. Kata Nabi kan begitu, malam yahbishu hajatun zahiratun. Kalau orang tidak ada halangan kebutuhan yang mendesak, au maradun, nggak ada sakit, au sultanun jairun, pemerintahnya nggak zolim. Kan ada Pak negara yang orang haji nggak boleh. Ya ada negara. Iya, pada negara anu gitu Pak ya. Nah, di YouTube ntar saya bisa domelin ya. Jadi dilarang Pak, negara ini nih ngelarang umat muslim warganya yang pergi haji. Kan kita mah nggak ada Pak. Bahkan disuruh Pak. Bisnis. Pak ya, bisnisnya gede itu. Bahkan sampai minjem itu ya, mau uang haji ya. Jadi kalau dia sehat, rezekinya ada, pemerintah tidak ngelarang, falam yahuj, kalau orang itu tidak pergi haji, insya'a ayyamuta insya'a yahudian atau nasranian. Tinggal pilih mati Yahudi atau mati Nasron. Ya Pak ya, maka buru-buru dah. Tuh yang ada di rumah. Ya, jangan di entar kalau udah tua. Lah, Bapak daftar sekarang yang reguler ya, bukan kayak Pak Haji Sabil. Yang reguler Pak, daftar sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Ya, kalau ditunda-tunda kagak bakalan sampai. Makanya buru-buru. Ya, makanya kata Nabi, hujju qabla alla tahujj. Berhajilah kamu sebelum kamu tidak mampu berhaji. Ya, maka alhamdulillah nih, Pak Haji Sabil punya kesempatan yang luar biasa. Tuh, Pak Haji Sabil ya, ketemu Baitullah aja itu pahalanya spektakuler. Maka kalau hotelnya deket Pak, udah dikit-dikit turun. Apa yang dilakukan Pak Haji Sabil? Masuk ke Masjidil Haram, ya, kemudian baca doa masuk masjid. Jangan lupa biasakan iktikaf setiap kali masuk. Biasakan tuh. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa, saya niat beriktikaf selama saya berada di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Betul begitu tuh. Seberapa lama Bapak Haji Sabil di Masjidil Haram? Mau 1 menit, mau 1 jam, mau 2 jam, mau tidur-tiduran kayak Pak, dihitung dapat nilai pahala tuh. Iktikaf. Itu biasakan tuh. Masuk masjid mana aja, pokoknya masuk kaki kanan, baca doa masuk masjid, langsung niat apa tuh? Itikaf. Jadi tidurnya aja di masjid itikaf sudah, di Masjidil Haram udah dapat apa tuh? Pahala itikaf. Ya, yang selama ini barangkali bapak-bapak ada yang belum pernah itikaf. Ya, di sono waktunya itikaf setiap hari. Setelah masuk, lihat Ka'bah, baca doa, lihat Ka'bah, langsung tawaf 7 putaran. Dan itu tempat yang mustajab. Jadi kalau di sini kita Pak ya,
Pengen doa kita cepat dikabul, harus cari waktu yang mustajab. Bangun sepertiga malam. Tapi di sono Pak, bukan waktunya doang yang mustajab, tetapi tempat-tempatnya apa tuh? Mustajab. Ketika mulai tawaf, angkat tangan, bismillahi Allahu Akbar, kecup tuh tangan kita, mustajab. Keliling, baca doa yang tadi, mustajab. Ada Hijr Ismail, masuk, mustajab. Naik di Bukit Sofa, turun lagi ke Bukit Marwa, itu waktunya mustajab. Bahkan ada yang mengatakan begini Pak, jadi kalau Pak Haji Sabil pengen urusan dunianya cepat dikabul Allah, ketika sa'i banyak-banyak doa minta tentang keduniaan. Namanya sa'i Pak, artinya usaha. Ya, sa'i itu kan panjang Pak, 500 meter. Dari At-Taqwa tuh sampai ke Desa Bahagia tuh sa'i tuh 500 meter. Jadi ketika sa'i dari Sofa ke Marwa, itu tempat mustajab, banyakin doa minta tentang keduniaan. Contohnya siapa Pak? Hajar. Coba Hajar. Ketika Ismail kehausan, pengen minta minum, naik ke Bukit Sofa. Dari atas Bukit Sofa dilihat ke Marwa, ada air, dia turun, lari tuh. Ternyata sampai di Marwa nggak ada. Naik di atas Bukit Marwa ke Sofa, ada air, dia turun sambil lari, sambil berdoa, sambil meneteskan air mata, sambil dia ngingkrik lari. Ternyata tidak ada. Dan itu dilakukan oleh Hajar sampai 7 kali balik. Dan yang ketujuhnya baru dikabul oleh Allah doanya. Apa? Keluar air Zam-Zam. Itu kan keduniaan tuh. Ya. Berkat tumitnya Nabi Ismail keluar Zam-Zam. Ya. Artinya apa Pak? Doa orang yang sedang sa'i mustajab. Makanya nanti Pak Sabil banyakin doa. Biasa orang kalau lagi sa'i ini banyak bercandanya tuh. Karena dianggap udah apa tuh? Udah nyantai Pak ya. Padahal di situ kita berdoa tuh seperti Hajar. Betapa seriusnya Hajar ketika apa tuh? Sa'i. Itu baru ketemu Masjidil Haram. Nanti tanggal 8 Zulhijjah, Pak Haji Sabil udah dibawa tuh ke Arafah. Inti orang pergi haji Arafah, wukuf. Makanya pertahankan fisiknya biar sehat. Ya, saya selalu bilang sama jamaah nih Pak, 3 tips supaya sehat terus. 1, makan yang bergizi. Ya, kalau haji pas makannya enak, kayak umroh gitu Pak. Makan yang bergizi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada buahnya Pak, udah lengkap. Itu dimakan tuh. Orang kita Pak, kenapa kalau haji pada sakit? Karena yang dimakan Indomie, mie instan, sama goreng garam. Nah, ya itu ya, cabai rebus ya, bawang rebus. Jadi kagak ada gizinya. Pak Haji Sabil besok nasinya jangan banyak-banyak. Ya, ada daging, ada ayam, ada telur, makan. Karena dia akan menambah apa tuh protein kita. Buah-buahannya banyak, makan. Minumnya sudah tersedia, terutama Zam-Zam. Jangan sampai tidak minum Zam-Zam tuh. Karena Zam-Zam itu sangat menyehatkan Pak. Dia punya kadar kalsiumnya tinggi. Jadi kalau kakinya pada sakit, yang asam urat, kolesterol Pak ya, duduknya di sini sakit, suno sakit, banyakin minum Zam-Zam. Karena dengkul kita kekurangan kalsium. Dan Zam-Zam itu kalsiumnya tinggi. Dan sono gratis. Gratis. Maka besok Pak Sabil bawa botol, bawa ke kamar buat minum Zam-Zam. Udah nggak usah minum air mineral, minum Zam-Zam aja. Karena sekarang udah nggak boleh. Saudara Abdurrahman kemarin masih nenteng Zam-Zam, boleh. Sekarang sama airport Jeddah sudah ada alatnya yang mendeteksi kalau di koper kita ada Zam-Zam. Kalau nggak dibuang kena denda. Kalau nggak dipenjara bayar. Ya, terus sekarang ada aturan baru tuh. Besok jangan main bungkus-bungkus aja tuh. Pas ambil Zam-Zam masukin ke koper ya. Jangan. Ya. Kedua, merokok.
Ya, jangan merokok sembarangan. Ketiga, jangan apa? Buang sampah sembarangan. Karena ada dendanya tuh. Ya, kalau nggak ada denda, dibende tuh 1 hari di penjara gara-gara buang sampah. Ya, hati-hati. Nah, ini kelebihan-kelebihannya ketika kita berada di mana tuh? Di Masjidil Haram. Nah, nanti nyampe di Arafah, ya Pak Haji Sabil, di Arafah tempatnya inti perjalanan ibadah haji. Di situ banyakin zikir, di situ banyakin istighfar, di situ banyakin doa. Karena kata Nabi apa? Khairud doa doa'u Arafah. Sepaling baik berdoa yaitu saat berada di Arafah. Saya udah janji kemarin waktu Pak Sabil ke rumah saya mau nitip doa. Saya udah siapin tuh di amplop saya. Ya, bapak-bapak boleh tuh nitipnya. Biarin. Kita belum bisa Pak sekarang ke Arafah, tapi tulisan kita udah nyampe duluan ke Arafah. Jangan-jangan banyak petitipan ini. Gampang Pak Haji Sabil nih, gampang. Nanti sortir. Kalau amplopnya, titipan amplop itu ada merahnya 10, itu yang prioritaskan. Nah ini Pak Ustaz Sadin ya, doa ada yang merah 5 apa 10 lembar. Berarti ini yang gue bacain duluan nih. Gitu ya. Jadi nitip doa ketika nanti berada di Arafah. Gelar itu doa kita. Dari rumah dicatat nih Pak Haji Sabil mau doa apa, mau minta apa, catat. Anak semua kita doain. Teman-teman semua yang hadir, ya Allah, saya ingat satu-satu mukanya. Tadi kan habis pada musafahah. Si anu datang, si anu datang, si anu datang. Ya Allah, semua yang datang ke rumah saya malam itu, ya Allah, undang biar sampai ke Arafah. Gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa ketika di Arafah. Dan Arafah itu tempat yang mustajab. Ya, jadi nggak bisa Pak. Maka Arafah itu hanya sekali Pak. Datang sekali, cuma tanggal 9 doang. Nggak bisa berulang dia. Makanya dulu pernah ada Pak. Travel itu kan ada begini Pak, travel Pak. Jadi tanggal 8 dari hotel dia ke Mina. Dari Mina bermalam, malam 9 ya, 8 malam 9 gitu. Dia baru ke Arafah. Ternyata macet. Dari Mina ke Arafah nggak bisa mobilnya masuk. Akhirnya travel itu apa kagak bisa wukuf. Kalau nggak wukuf berarti nggak haji. Maka tahun depan dia menghaji ulangkan tuh rombongan yang kagak haji. Dulu pernah ada waktu kita di KBH Taqwa tuh Pak. Saya digabung satu kloter ada 2 KBH. Satu KBH Taqwa sama saya, satu KBH dari Karang. Pemerintah Pak tidak memfasilitasi yang namanya tarwiyah bermalam di Mina pada tanggal 8 malam, nggak difasilitasi. Kenapa? Karena tarwiyah sunnah, sementara Arafah rukun, nggak boleh ditinggal. Maka pemerintah kita karena zamannya banyak 200.000 lebih, semuanya digiring ke Arafah. Kalau ada jamaah Indonesia yang ikut tarwiyah malam 8 malam, maka itu di luar dari tanggung jawab pemerintah. Iya, nggak luar paket. Maka itu dari KBH dari Karawang tuh dia itu Pak. Tanggal 9 pagi Pak habis subuh belum jalan dari Mina. Kemudian jam 9 pagi belum nyampe ke tenda Arafah. Ditelepon, ada di mana posisi? Nggak taunya jamaahnya pada sakit karena dari Mina ke Arafah jalan kaki. Sampai akhirnya itu maktab jemput make ojek. Dilihat di mana posisinya itu rombongan 1 KBH. Karena tanggung jawab maktab Pak. Kalau sampai ada jamaah yang 1 maktab tidak masuk Arafah, maka dia tidak sah hajinya. Maka besok ya Pak Haji Sabil ya, wanti-wanti tuh, jangan sampai tidak masuk ke Arafah. Karena haji itu ditandai masuk ke Arafah. Macam-macam Pak orang yang haji sekarang nih. Kemarin saya habis jenguk nyama saya juga di Belendung Pak. Di Arafahnya di bus Pak. Kagak turun. Karena tidak membayar lapak tenda Arafah. Nah, macam-macam untuk travel, macam-macam Pak ya. Mudah-mudahan kalau saya baca sih tadi ada tenda wukufnya nih. Tenda wukufnya ada, tenda minanya juga ada. Alhamdulillah Pak. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ada di schedule kita ini ya. Yang akan dirasakan oleh Bapak Haji Sabil nanti Pak ya.
Nah, para bapak hadirin sekalian, yang terakhir Pak Haji Sabil, nanti jangan sampai tidak ke Madinah, karena Mekah dan Madinah Pak seperti tangan kanan dan kiri. Kalau orang datang ke sono, Mekah doang punya tangannya satu, kanan doang, tangan kirinya nggak ada. Sama seperti asyhadu alla ilaha illallah baru asyhadu anna muhammadar. Iya, harus la ilaha illallah sama Muhammad Rasulullah harus dikaitkan. Nanti Pak Haji Sabil akan ketemu dengan Rasulullah. Nyampe di Madinah, amalannya apa Pak? Banyakin baca sholawat. Ya sholat mah paling penting. Ntar suruh sholawat doang, sholatnya kagak ya. Jangan, sholat mah nomor satu udah tuh mak. Banyakin sholawat. Apalagi kalau bisa masuk ke Raudhah. Salah satu tempat yang mustajab di Madinah yaitu Raudhah. Nanti situ gelar lagi doa. Ya, doa yang kita bawa tadi di Arafah, gelar lagi di mana tuh? Di Raudhah, di karpet Raudhah. Minta apa yang kita minta di Raudhah. Ya kan? Raudhah itu adalah tanah surga. Orang yang sudah duduk, orang yang sudah sholat, orang yang sudah berdoa di Raudhah, maka tanah Raudhah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dialah nanti akan membawa orang itu masuk ke dalam surga. Makanya nggak bisa sembarangan Pak masuk ke Raudhah. Sekarang ini masuk ke Raudhah pakai tasrih. Kalau nggak ada surat tasrihnya nggak bisa masuk. Karena ini tanahnya tanah surga, mahal. Nanti kalau di Raudhah ketemu Nabi, Pak Haji Sabil jangan minta sama Nabi. Awas, Nabi itu sama dengan kita, sama-sama makhluk Allah. Jadi mintalah kepada apa? Allah. Cukup Nabi kita jadiin wasilah, perantara agar doa kita cepat naik, doa kita agar cepat dikabul oleh Allah berkat wasilah kita menyebut nama Rasulullah. Tapi bukan minta sama Nabi. Banyak tuh orang yang salah. Iya, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup nanti Pak Haji Sabil sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Sampaikan salam. Apa kata Nabi? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang telah datang menziarahi kuburanku, maka aku wajib memberikan syafaat. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat Rasulullah, datanglah ke rumah Nabi, datanglah ke kuburan Nabi. Ngapain? Sampaikan salam. Nanti Nabi itu melihat siapa di antara umatnya yang pernah datang menziarahi rumahnya. Mana rumah Nabi? Yaitu kuburan Nabi. Nanti Pak Haji Sabil lihat, kan kubah Masjid Nabawi banyak Pak ya, warnanya dia silver atau putih, tapi cuma satu kubah yang berwarna hijau. Maka di bawah kubah berwarna hijau itulah kuburan Nabi, itulah rumah Nabi. Jadi Nabi itu dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Maka rumah Nabi itu berderekan apa? Berdampingan dengan masjid apa? Masjid Nabawi, Pak ya. Maka nanti Pak Haji Sabil banyak-banyak berikan sholawat. Nabi akan melihat siapa umatnya yang telah datang. Maka PR buat kita nih, bapak-bapak ya yang belum datang, berdoa, banyak-banyak baca sholawat. Ya Allah, dengan sholawat ini Allah pertemukan saya biar bisa datang ke rumah Nabi, sampaikan salam, gitu Pak ya. Maka suruh banyak-banyak apa tuh? Sholawat. Bagi orang yang apa tuh? Belum sempat datang ke sana. Maka kalau bisa Pak Haji Sabil berapa hari nanti di Madinah, tiap hari Pak datang. Mumpung sudah ada di kampung dia. Ya, memang harus jalan kaki muter. Nggak apa-apa dari luar. Tiap hari habis sholat muter, ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah. Terus tiap hari datang, tiap waktu kalau bisa Maya. Mumpung lagi berada di kampung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maya. Nah ini adalah amalan-amalan yang bisa dilakukan selama nanti berada di tanah suci. Satu hal Haji Sabil ya,
jaga akhlak yang baik. Jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah berbohong. Jangan pernah sombong. Sombong, awas, jangan sampai sombong. Sombong ilmu, sombong tenaga, sombong duit, jangan. Ya, jangan sampai itu bawa. Sombong jangan sampai dibawa. Ya. Kemudian makan perut isi yang halal. Kalau besok ada jatahnya satu box, emang ada 40 orang 40 box, jangan ambil 2. Iya. Yang satu lagi itu bukan punya kita, jangan. Depan kita ada duit jatuh, ada barang orang lain, jangan diambil. Karena kalau ampe perutnya Pak Sabil diisi satu butir kurma yang boleh nyolong, bukan haknya, itu yang menyebabkan doanya ditolak Allah. Hajinya jadi tidak mabrur gara-gara yang haram masuk ke dalam perut. Ya, makanya saya bilang tadi, untuk meraih haji mabrur berat. Karena pahalanya apa? Spektakuler. Yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Pak Haji Sabil pengen masuk surga gampang, bersihin. Kan kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu thayyib, Allah itu baik. Jadi Allah nggak akan menerima kecuali yang bersih. Ya, jadi kalau ada diri kita yang tidak bersih, jangan berharap bisa masuk surga gampang. Jangan berharap bisa mendapatkan umrohnya mabrur atau hajinya mabrur. Apa aja, mau sendal orang kek, mau peci orang kek, mau sorban orang kek, bukan milik kita, jangan pakai. Pulang dari masjid, naruh sendalnya lupa di mana, udah gue taruh ya. Nah sampai gue bawa. Nah itu yang menyebabkan tidak mabrur tuh. Ya, halnya ringan, sepele, tapi itu hati-hati. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak sekalian ya, malam ini kita doakan Pak Haji Sabil semuanya lancar. Amin. Yang paling mahal kita doain biar dapat hajinya apa? Mabrur. Ya, mudah-mudahan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang kedua, Pak, Fatihah. Ayo. Niatin Fatihah ini buat diri Bapak masing-masing. Ya Allah, berkat karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk jadi tamu. Ya, tugas kita mama minta, ntar Allah yang undang kita. Kalau undangan itu udah sampai ke rumah kita, Pak, Allah yang bukain jalan. Nggak ada yang susah, pasti gampang. Ya, buktinya Pak Haji Sabil 2 minggu, Pak, nyari duit ratusan juta untuk bayar, tapi Allah bukain jalan. Ya, tugas kita kata Allah, ud'uni astajib. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan jawab permintaan kamu. Nah, hari ini, malam ini kita baca Fatihah, niatin untuk diri Bapak Ibu masing-masing, biar segera Allah undang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak dan ibu, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.